Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang teman-teman sekalian. Di hari ini saya hadir kembali karena sudah hadir lagi di jam siang. Karena jadwal podcastnya mengikut sama narsumnya. Narsumnya ini agak-agak sibuk ya. Alhamdulillahnya dia bisa hadir di podcast kali ini. Dan teman-teman Undipa mungkin sudah biasa melihat di kampus, apalagi mungkin di beberapa kegiatan taekwondo mungkin atau kegiatan bidang olahraga. Jangan lama-lama gampang, langsung bisa kenalkan Lisa. Saya dulu toh ke teman-teman. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Lisa Tanti Ayu. Saya kuliah di Universitas Dipa Makassar, jurusan Sistem Informasi angkatan 22. Teman-teman bisa panggil Lisa. Lisa. Ya. Oke, jadi Lisa dari Ibu Irma, Iya, Sistem Pak. Informasi toh? Oke, hari ini kita mau tanya-tanya Lisa dulu teman-teman soal saya sampai pernah lihat ada beberapa di kegiatan taekwondo, kegiatan apa? Naik gunung apa istilahnya? Kayak kalau naik gunung itu anak, Healing. Hiking ya? Ya, hiking. Hiking. Ada juga tentunya di generasi Gen Z ini pasti dia aktif juga di sosial media, Banget. Instagram, Ya, TikTok, Pak. sampai tadi kita sharing ada TikToknya sampai 4 juta viewers ya, Iya, 4 Pak, juta ya. 600, wow, itu lumayan. Tapi sebelumnya kita mau bahas dulu, kenapa bisa minat masuk di taekwondo? Ini kan perempuan, woman. Jarang-jarang biasanya, bukan jarang sih, tapi lebih banyak kayaknya laki-laki yang masuk taekwondo dibanding perempuan. Iya sih Pak, karena ini dari kecil kan saya ini kan saudaraku laki-laki semua. Jadi saya enggak punya saudara cewek. Oh, udah Iya. punya saudara cewek. Tapi Nggak. berapa kita bersaudara? 4. 4. Kita bungsu. Kita bungsu, saya bungsu terus cewek sendiri. Cewek sendiri. Oh, jadi mainnya sama Kakakku kakak-kakak yang laki-laki iya. semua kayak gitu. Oke, terus apa yang bikin istilahnya langsung pilih masuk di taekwondo kayak gitu kan? Ada juga karate yang hampir sama mungkin kayak gitu. Ada sih Pak, menurutku taekwondo itu kayak bermanfaat sekali sih buat perempuan. Bisa untuk melindungi diri ya, minimal basic lah dari Ya. hal-hal yang udah diinginkan kan Pak. Oke, jadi lebih ke antisipasi hal Iya. yang tidak diinginkan, apalagi yang bisa menyakiti begitu. Iya, Jadi, betul. jadi istilahnya Lisa kan merantau ini, hitungannya merantau. Iya. Dari Toraja Eh, mana? dari Lu Utara. Oh lu, oke coba lu. Saya kira Toraja, lu SMA-nya di Toraja Pak. SMA Toraja, Iya. terus SMP-nya di Lu. SMP di Luwu. Iya. SD SMP di Lu. Oke, berarti di Luwu dulu, baru ke Toraja. Baru ke Makassar. Ke Makassar kuliah. Oke. Nah, sudah dari semester berapa kemarin ikut taekwondo? Dari masuk SMA. Oh, masuk SMA. Iya. Oh, berarti Sudah kita sudah lama mikirnya. Iya, sudah lama, Pak. Menggeluti nih. Saya cuma lanjut lanjut taekwondoku di Undipa lagi. Karena saya mau latihan kan. Oh, berarti saya mau challenge sebentar ini. Mau nggak tahu teknik-teknik apa Wih, saja? Pak. Enggak, namanya saja yang kita tahu, Iya. bukan berarti memperagakan, tidak. Enggak muat juga tuh. Jadi ini Ji paling karena kita kan sistem informasi, Iya. hobinya taekwondo. Terus apakah sudah sering ikut memang kejuaraan atau Iya dulu Pak. dulu? Iya. SMP, SMA? SMA. SMA. Iya. Kalau selama kuliah ini? Belum pernah. Kemarin rencana pas bulan ini. Sebulan? Bulan ini yang sekarang bulan 8. Apa itu? Unhas Cup se-Indonesia. Cuman Cup se-Indonesia. kurang anak-anak itu. Kurang SDM. Maksudnya harus ada jumlah orang yang Iya. cukup ya. Oh. Yang siap cuma saya. Tapi laki-laki kan bisa atau cuma perempuan? Laki-laki perempuan Pak. Cuman anak-anak ada yang siap. Oh. Berarti kayaknya SDM atau kadernya dari taekwondo ini harus bertambah. Betul. Biar nantinya teman-teman bisa mengikuti kompetisi karena kan kuota untuk mengikuti kompetisi itu ada minimalnya ya. Iya Pak. Iya, oke. Nah, itu pembahasan dari taekwondo. Olahraga yang sering juga saya lihat ini karena kan kita teman Instagram di Iya, TikTok. Nah, biasa kita kuliah ini manjat naik gunung, hiking. Iya. Sama apa itu yang baru-baru yang tadi kita sharing itu mengenai
Malah kitanya yang dibayar, setahu saya orang yang membayar ke situ. Oh itu awalnya itu Pak. Namanya dulu. Kanyoning. Nyoning. Kanyoning. Yang kayak orang itu yang pergi manjat itu di air terjun. Oke, coba share ke teman-teman bagaimana itu dari awal sampai bisa kita yang di situ. Oh itu saya diajak sama temanku kayak bilang ayo jalan-jalan, tapi kita di sana nginap. Terus di sana nginap 4 hari. 4 hari. Terus selama di sana itu saya memang kayak Tentunya banyak gitu banyak teman-teman sekali. perempuan yang kita temani juga, tidak sendiri gitu. Kayak gitu. satu aja Pak, Michelle. Misal. Oh, yang penting ada temani. Nah, terus setelah nginap itu ada pelatihan atau apakah yang kita dapatkan? Banyak. Banyak. Cuman itu kan Michelle bilang begini, ayo ke sana dulu, dulu. Kita bilang ini kan kita gabut kan di Makassar. Saya juga Itu nggak ada. libur semester. Iya kemarin. Kemarin? Iya. Oke. Terus Pas di sana itu kan misal itu kerja kan, kerja. Saya cuma kerja. ikut-ikut. iya, oke. Tapi pas saya di sana saya juga ikut kerja sama Michelle. Saya lihat Michelle saya jadi Michelle ini kerja di sana. Iya. Oh. Terus saya lihat-lihat Michelle, saya juga mau ikut-ikut. Biar tidak dibayar. Saya mau bantu kau begini. Tapi Sekalian cari pengalaman, Di. Iya, terus tapi pas selesai kegiatan saya dibayar. Oh, Saya dibayar. jadi dia sudah hitung kalau itu kita. Iya. Yang penting sudah berani ambil kerjaan itu, karena kan butuh juga keberanian kayaknya. Saya lihat. Terus Michelle ajak kanyoning sama-sama. Tapi awalnya tuh saya ragu-ragu karena saya tidak pernah ini kanyoning, tidak pernah kayak ini panjat beginian. Tapi pasnya turun kan, berani-berani Ji. Ya. Dan itu kemarin ada kita share ya di Instagram. Ada. Mungkin teman-teman penasaran seperti apa yang dimaksud sama Lisa, ya yang sudah follow ataupun yang belum follow, mungkin bisa lihat juga di Iya, Instagramnya, banyak nih di teman-teman TikToknya. yang menanyakan. Ya. Banyak, bahkan biasanya itu ada orang yang istilahnya habis putus mau ala-ala pergi ke sana untuk coba-coba yang kayak gitu. Terus yang saya tahu mereka yang membayar kayak gitu. Oh beda, saya yang dibayar. Berarti kita semacam tour guide, bukan ya? Enggak Pak, Enggak, Ji. enggak. Yang penting mau coba untuk buka jalur itu. Banyak sih yang duluan kemarin, cuman Michelle bilang ayo sini. tapi- tidak Ji, dia kayak saya awalnya tuh ragu-ragu kan, Michelle bilang tidak Ji. Ada aja Kak, kan ada Michelle di samping kan. Terus saya bilang tidak Ji, baru pasnya kita di dalam itu saya kira saya mau kayak deg-degan, tapi saya ketawa-ketawa sama Michelle. Ya, tapi kan itu bahaya sekali kalau Ekstrim Pak, olahraga ekstrim. Iya, kalau Iya. saya lihat kan itu yang penting tidak fobia dengan ketinggian, Nggak, terutama. Terus alat yang dipakai juga aman, Oh, kayak gitu. safety. Iya, Safety, ya. Ada yang ini kan, yang kayak yang Kak Anci itu yang punya. Kayak Dia siapa? ada itu kan yang punya itu yang di PNS ID. Iya. Kak Anci. Oh, alat itu yang dia pakai, makanya safety ya, gitu. Oke, jadi teman-teman sebetulnya lebih ke keberanian juga aja sih. Iya. Kalau berani silakan coba, tapi kalau saya kayaknya pikir-pikir dulu. Jadi dapat uang, Dapat. masih ada pengalaman lagi, mau ke sana? Mau kamu diajak? Oh, diajak. Oke. Nah, kalau itu kan tadi sebagian juga dari olahraga toh? Iya Pak. Kalau beberapa mungkin kegiatan tak mendaki kan? Iya. Atau berapa kali mikir mendaki kah kita? Karena kita ini kan perempuan, biasanya itu mageran kalau mau pergi ke begitu kayak. Dulu pas SMA saya sering Sering nih? sama kakak, kan kakakku itu anak Mapala. Oh, di jadi, Toraja? ya, jadi saya biasa diajak ikut sama kakakku. Oh, Baru Mapala. iya kakakku. Oh, KC tadi gunung apa yang pernah dinaiki pas yang di Toraja? Parimata, Sesean, Parimata, Sikolong, Sesian. Paling tinggi yang mana? Sesean Pak. yang Sesean. tinggi, Iya. Oh iya yang terkenal itu di tingginya. Sesian. Iya. Banyak yang setahu saya Sesian itu yang paling sering saya dengar itu tinggi Ki. Iya, dia yang paling tinggi. Dia paling tinggi tuh. Oh, ada. Kayaknya Buntu Karua. Buntu Karua. Iya. Itu paling tinggi lagi tuh. Kayaknya lebih tinggi lagi Buntu Karua, cuman lebih kayak terkenal Sesean sih kayaknya. Oh, mungkin view-nya juga ya Iya. yang lebih Sesean lebih dekat dengan kota. Oh, Jadi lebih banyak dekat yang dengan ke kota. sana, iya. Kalau yang satunya agak jauh dari kota. Iya, Pak. Oh, aksesnya di. Oke. Nah, menarik sekali karena apa di
biasanya kan itu cewek apa ndak mau panas-panasan lah, ndak mau capek, ndak mau mendaki lah atau apa. Mungkin beberapa ya, saya tidak bilang itu banyak, tapi mungkin beberapa juga yang begitu. Tapi ada juga yang kayak Lisa bahkan senang dengan dunia gunung ini, dunia yang mendaki begini. Nah, terus pada saat yang konten itu yang kita bilang naik itu kan kondisinya di gunung ya. Iya Pak. Nah, itu ceritanya apa sih? Bagaimana? Itu template kah atau dikonsep kah atau bagaimana? Ini template Pak. Template saja. Iya, dari CapCut ini. Dari CapCut. Oh. Saya upload saja terus nggak pakai caption, nggak pakai apa-apa. FYP. Ada backsound? Ada. Oh, jadi ini teman-teman. Jadi salah satu kontennya Lisa itu di TikTok Lala Lic. Bagaimana ejaannya? Lisa tanya dulu, tahu teman-teman. Lala Lic. LALALICSSS. Nah, salah satu kontennya Lisa ini FYP dengan jumlah view 4.600.000. Terus yang tersimpan tadi kita bilang berapa? Apanya? Yang favorit. 42.000. 42.000 yang menambahkan favorit. Banyak yang favoritkan. Ada beberapa ya teman-teman, mungkin dari Undip aja menambahkan. Oke, nah kalau berarti itu tidak sengaja sebetulnya ya? Tidak Pak. Tidak sengaja. Kaget ini bangun-bangun FYP. Terus banyak temanku yang kirimkan ke saya, viral kecok. Berarti sudah banyak memang lewat di berandanya teman-teman kayak Banyak. gitu. Rata Undipa juga yang komen itu. Rata-rata. Iya. Komentarnya berapa? Banyak juga Pak, tapi banyak yang saya hapus. Oh, kita yang hapus sendiri? Iya. Oh, saya kira dia yang hapus. Dua chat, hapus. Ada yang tidak bagus ku hapus Pak. Oh, intinya yang menggiring opini yang tidak bagus kita hapus lebih bagusnya. Iya Pak. Kayak gitu. Oke. Nah, itu berarti mungkin tidak sengaja ya, lebih ke tidak sengaja. Iya, sumpah. Kayak gitu. Dan pengalaman tak ketika mendapatkan konten FYP itu 4.600.000 yang view. Terus apa impact atau apa hasil yang setelah viral itu? Banyak. Banyaknya coba list dulu satu-satu atau coba share. Ini followersnya bertambah. Followers bertambah, jadi 4.300. Awalnya berapa? Awalnya cuma 400. 500-an. 500-an. Oke, 500-an. Sekarang jadi 4.335 followers. Dan terus apa lagi? Dari situ juga saya ini Pak, dapat uang. Dapat uang. Iya. Kita ini hidupnya banyak-banyak uang kayaknya ini. Olahraga sedikit banyak uang, ada uang. Masuk sini konten ada uang. Terus uang dari apa? Kenapa bisa dapat uang kayak Kan gitu? setelah viral itu saya ini rajin upload foto, video, terus banyak yang lihat. Nah, terus setelah itu kan di akunku ini sudah bisa kayak ini kan keranjang, buka keranjang kan di TikTok, menjual lah begitu. Menjual, iya. Nah, saya check out celana dari TikTok, terus setelah itu saya kasih masuk di keranjangku di bagian profilku. Terus saya upload itu fotonya, saya upload di Instagram. Banyak teman-teman yang tanya, ini celana beli di mana? Terus saya bilang saya beli di ini. Kok ini? Lihat saja di profilku. Tokonya lah ya, profil di TikTok. Terus banyak teman-teman sebagian yang check out. Terus juga saya juga setelah jadi hasil jualan celana itu tadi? Iya. Ya oke. Nah, Terus? Saya sering live juga kan Pak. Setelah itu kan banyak yang nonton. Sudah 3 kali kayaknya saya digaji sama TikTok. Jadi sudah 3 kali menghasilkan profit atau mendapat uang dari TikTok karena dari bantu jualan tadi ya? Bukan, saya enggak jualan Pak. Saya enggak jualan. Mereka yang lihat di Instagram saya, terus mereka yang nanya, ini celana beli di mana? Terus saya bilang. Tapi toko ini memberikan uang juga ke kita atau tidak? Iya, memberikan. Kalau orang yang beli di profilnya kita, di keranjangnya kita, pasti kita dapat. Berarti disisipkan ya sama yang punya profil, yang punya akun. Oke, berarti banyak barang yang bisa kita taruh di akun tak? Banyak. Kalau orang belinya di situ, disisipkan uangnya ya sebagian. Oke. Nah, kalau dari live itu tadi 3 kali? Iya. 3 kali. Tapi ndak instan ya. Ndak instan. Ndak, harus rajin. 2024 itu saya rajin live, tapi sekarang jarang nih. Oh 2024. Iya. Berarti ini kayak
live dulu, live, nanti baru Ya. dicairkan Terus, begitu. Saya juga live itu karena gabut sih Pak, tapi banyak yang give. Banyak yang gift. Iya. Gift yang pernah dapat giftnya kira-kira sampai berapa? Pernah ada yang kirimkan saya topi sampai 7 kali, Topi itu berapa? 15.000. 15.000. Iya 99 koin. 99 koin ya. Iya. Jadi kalau topi itu satu topi 15.000 ya. Iya kayaknya ya. Iya 15. Terus topinya berapa semua? Lebih dari banyak Pak yang kirim. Banyak Mi, nah, lumayan ya. Terus nantinya tinggal kita cairkan langsung begitu. Saya ini cairkan. Disematkan nomor rekeningnya. Tidak, itu pakai Dompet digital. dompet digital. Oh, nah jadi teman-teman, kalau pengalamannya Lisa sendiri kan, maksudnya tadi cuma ikut-ikut Iya. di hacking ataupun apa namanya, canyoning. Canyoning. Iya. Nah, itu mendapatkan uang juga ternyata. Padahal ini mau coba-coba, digaji. Selanjutnya dia ada di sosial media juga dapat dari hasil konten dan live dan beberapa produk yang dibeli. Iya. Nah, Terus ini Pak, apa itu? kan kemarin juga saya upload foto di Instagram. Ada salah satu fotoku itu yang dilirik sama fotografer. Dilirik sama fotografer. Iya. Terus setelah saya upload itu fotografernya tanya kayak dia bilang mau ndak ikut sama saya ini jadi foto model di salah satu brand yang ada di Makassar ini. Oh, brandnya nggak usah disebut Iya. dulu. Tapi, berarti ada ajakan kerjasama Iya, ya? sampai sekarang. Hmm. Nah, diajak. Apakah itu maksudnya sudah jalan atau belum diterima kayak gitu? Sudah saya terima. Oh, sudah saya terima. Oh, sudah diterima. Cuman ya itulah, mungkin semoga Lisa bisa berkembang ya di situ dan semoga kerjasamanya juga berjalan dengan baik. Iya, Pak. Nah, kalau pengalaman dari sosial media, foto itu rata-rata kita nggak konsep, jadi kita sebetulnya lebih ngalir Ji. Iya Pak, Gitu ya. lebih ke gabut sih. Lebih ke gabut. Tapi kenapa enggak kalau bisa konsisten? Karena kita rasa impactnya juga toh. Iya, itu fotografer bilang begini, harus konsisten buat yang beginian biar kamu nanti dilirik sama fotografer lain. Oh, berarti secara tidak langsung kita juga dibantu Iya. untuk menambah lagi relasi baru atau kerjaan-kerjaan baru yang bisa kita handle kayak gitu. Nah, kemarin ini saya diajak ke Kendari. Ke Kendari itu apa? Kan ini Kegiatan apa? kan saya sudah kayak kerjasama, kan diajak kerjasama sama ini salah satu fotografer. Terus dia ada jobnya di Kendari. Terus banyak ini kita banyak diajak buat video di Pulau Munah. Oh, jadi kayak Kerja. vlogger mungkin Iya, ya? iya. Tapi kita yang sebagai yang in frame, Iya, Pak. sebagai talent ataupun juga host, semisal kayak mengenalkan tempat wisata tersebut kayak Iya. gitu. Menarik sih sebetulnya, tapi yang utama apa? Kuliahnya. Apalagi kita sudah di semester berapa Mini? 7 nih. 7 minta. Jadi ada kondisi di mana kita harus memilih sebetulnya. Apakah kita mau ikuti hobi kita ataukah kita ingin menyelesaikan tanggung jawab kita dulu. Kalau lebih bagusnya nanti selesaikan dulu. Betul. Nah, kayak gitu. Jadi teman-teman ya kalau mengeksplor lah, mencari pengalaman-pengalaman itu mudah sebetulnya. Tapi tentunya teman-teman harus juga memfilter mana yang bagus ke depannya dan mana juga yang tidak. Karena kenapa menentukan jalan yang terbaik itu tidak langsung diambil, tapi harus difikirkan matang-matang dulu. Oke. Nah, kalau semisal kayak BA brand ambassador kayak gitu, pernah ada ajakan enggak kayak gitu? Belum ada sih Pak. Belum ada tapi mungkin yang seperti tadi Iya. ajakan kerjasama lah. Iya. Dia bilang saya bantu yang penting kamu konsisten posting yang Berarti postingnya di Instagram, di TikTok dan Instagram, foto foto dan video. video. Iya. Oh, kalau vlog kan lebih ke video. Iya Pak. Lebih ke video. Nah, terus kalau semisal ini semua sudah jalan
apa konten. Iya. Jalan mi juga hobi mendaki kalau lagi di waktu luang. Terus selesai mi juga S1-nya. Kepikiran apa Ndak? Kepikiran buka usaha kah, fokus jadi konten kreator kah, ataukah mau lanjut S2? Saya suka semuanya Pak, tapi ada namanya proses. Ada namanya proses Ya, ya. step by step. Step by step. Tapi menurutku untuk sekarang saya lebih mementingkan pendidikan. Betul Ya, itu cocok, ya. betul. Heeh. Kalau saya pengennya itu lanjut S2 kalau memang ada rezeki. Kalau ada rezeki mau Iya, lanjut S2. iya. Oke. Pengen sekali. Berarti habis S1 langsung lanjut atau Iya. kamu rehat dulu? Lanjut. Lanjut langsung. Iya. Oh, itu bagus sih. Karena kan maksudnya S2 juga istilah masih ada setelah saya S1 masih ada semangat-semangatnya masih kuliah ya. Iya, makanya itu Pak saya bilang mumpung kayak kita kalau baru tamat itu kayak masih semangat-semangat. Iya, Kalau rehat itu kayaknya enggak semangat Mak, nanti. Iya, bisa jadi ada yang Iya. fokusnya yang lain Iya. kayak gitu. Nah, kalau Undipa kan itu sebetulnya ada JS2-nya. Iya, Pak. Itu kan kalau kemarin Lia, dia kan bisnis digital. Jadinya agak maksudnya ya saya tidak bilang tidak bisa tapi kurang linear dengan informatika. Kita punya S2 kan di sini informatika. Undipa. Dan kebetulan ada potongan harga untuk alumni guys yang melanjutkan studi magister atau S2-nya di Undipa. Bagi alumni Undipa akan mendapatkan beberapa potongan harga biaya semester. Kayak gitu. Nah, itulah keuntungan ketika alumni berkuliah lagi di kampusnya sendiri kayak gitu. Kenapa bisa kepikiran S2? Nah, banyak ini kegiatan-kegiatan terus saya lihat. Saya cita-citanya jadi dosen. Oh, cita-citanya jadi dosen. Oke. Nah, kalau cita-citanya jadi dosen, kira-kira apa yang bikin Ki bercita-cita jadi dosen? Kayak ini, Pak. Kayak apa? Adakah role modelnya kah atau adakah juga yang ataukah itu cita-cita dari dulu Mi? Dari dulu ini, Pak. Dari dulu Mi. Iya. Oke, karena tenaga pendidik juga bisa mendapatkan banyak amal di mengajar atau memberikan nih orang lain. Amin. Nah, kalau jadi dosen, ini kan kita linear gitu sistem informasi, nantinya informatika juga ya semoga minat S2-nya tetap ada Ji. Amin. Kayaknya bisa cepat jadi dosen di sebelum ini kan kita sekarang umur berapa? 21. 21. Iya. Oh, 21. Berarti kalau kita di umur 23 paling kita sudah bisa selesaikan S2-nya. Amin. Amin ya. Doakan ya, Pak. Iya, karena kan 2 tahun lah itu paling normal. Adapun juga kurang dari setahun. Saya kemarin kuliah S2 kurang dari setahun. Kurang dari 2 tahun, sorry. Kalau rezekinya di situ ya. Kalau rezeki iya sih. Ada juga beberapa beasiswa yang bisa didapatkan sebetulnya. Tapi untuk lebih spesifik teman-teman bisa langsung ke web Undipa ataupun juga pasca magister Undipa untuk melihat informasi dari beasiswa yang akan diberikan. Nah, ngomong-ngomong ini tentang pengalaman mendaki, mau katanya sedikit nanti saya lupa Ki. Itu kira-kira apa saja tantangannya kira-kira sebelum kita mendaki? Banyak. Banyak. Apa kira-kira yang bisa di-share? Tantangannya kan, Pak. Kayak kita harus siapkan fisik yang kuat. Fisik. Ya, sebelum mendaki kan kita harus latih mencegah cedera juga kan biar otot kuat, kaki, Punggung. Kita kalau mau mendaki tuh Jadi ada olahraganya dulu 1 hari sebelum mendaki. semingguan lah. Semingguan. Oh, enggak bisa 1 hari. Jangan kayak saya kemarin. Saya pergi mendaki baru keluar dari rumah sakit pergi mendaki. Sakit lagi? Enggak, Ji? Puji Tuhan tidak. Tapi jangan dibiasakan ya, teman-teman. Itu mungkin karena Lisa sudah beberapa kali kalau yang baru keluar ataupun juga istilahnya baru mau mulai mendaki tidak ada olahraga kan sulit ya. Iya, nanti Minimal 1 minggu cedera di atas. cedera ya. Iya. Dan jadinya kan tidak enak kalau memberatkan yang lain ketika cedera pada saat mendaki ya kan.
Ya kan banyak yang begitu, kita harus tolong menolong di atas, tidak bisa meninggalkan temannya yang lagi sakit kayak gitu. Tapi saya tidak sering pergi mendaki juga Pak. Lebih Lebih ke padang savana Padang savana di mana? di Toraja. Sering Kak di Toraja Pak. Karena banyak di Toraja padang savana. Oh berarti kita ini sebetulnya ada di keluarga di Toraja. Kan memang saya orang Toraja Pak. Oh di Luwunya itu? Merantaunya orang tua aku ke Luwu. Oh berarti di Toraja dulu baru ke Luwu baru kembali ke Toraja begitu. Iya. Oh saya pikirnya juga kita apa orang di Luwu dulu Enggak. baru pindah ke Toraja kayak gitu. Rezekinya orang tua di Luwu. Di Luwu. Iya. Oh iya. Oke jadi sering memang juga di di Toraja. Iya. Diajak sama kakakku. Kakak yang selalu ajak memang Oke. Nah tadi tentang TikTok sudah, sosial media sudah. Jadi ini kan sebetulnya agak menguntungkan Miki sebetulnya kalau Iya. kita mau konsisten. Iya. Cuma apa kendalanya kira-kira? Saya mageran juga ini. Mageran di mut-mutan. Ternyata ada yang FYP. Oke, itu sih tergantung dari lisannya saja. Tapi kalau sebetulnya kalau kita serius kayaknya bisa memang cepat naik lagi deh. Mau fokus kuliah dulu Pak. Ya fokusnya sih lebih bagus ke situ dulu Iya. karena kan sisa 1 semester toh. Nanti healingnya itu ketika sudah sudah selesai. Ya. Tapi kembali lagi sekarang mau S2. Kayak gitu. Kalau weekend. Kalau di saudara atau keluarga ada memang tenaga pendidik? Enggak ada Pi. Nggak ada PD? Iya. Oh berarti kita yang pertama kayaknya ini. Iya, memang saya yang mau pertama ini di keluarga. Oke, sudah tadi di luar dari kampus. Mau katanya kini, kalau kan di sistem informasi KIP. Nah, apa yang pernah kita dapatkan mata kuliah IT yang agak mungkin lebih suka ke situ, lebih suka ke pelajaran yang itu? Apa ya? Lebih ke saya suka yang ini Pak, data mana? analisis. Analisis? Iya. Analisis. Tidak terlalu saya tahu program. Oh berarti kita lebih ke menganalisa Iya. anunya, apa yang diangkat Iya Pak. kayak gitu. Analisa sebetulnya itu membutuhkan juga program, tapi fokusnya beda bukan di teknis. Teknisnya itu mungkin kita semacam datanya kayak gitu. Tapi kalau untuk programnya itu teman-teman mungkin bisa nanti lebih banyak lagi ulik mengenai analisa. Tapi bisa menganalisa nantinya Iya, semoga. Semoga. Oke. Kalau begini kan dunia multimedia itu kalau kita lebih ke dunia multimedia kalau saya lihat Iya. kayak gitu. Ajar dong Pak. Boleh. Nanti kalau multimedia itu lebih ke harus fokus dulu kemana? Animasi, foto, video, ke desain. Kan itu banyak sebetulnya. Video sih. Video. Iya. Kalau saya itu video menggunakan yang namanya Adobe Premiere. Sebelum ke edit video, contoh kayak kita sebelum podcast kemarin kita ada brief dulu. Iya. Paling begitu sama video apa yang mau saya buat saya bikin konsepnya Oh, kayak iya, Pak. gitu. Saya paling catat sih karena kalau cuma ingat-ingat biasa saya lupa. Iya, katanya orang kalau multimedia isinya orang-orang kreatif ya. Amin. Lebih ke dilihatnya kreatif karena ada hal unik mungkin di segi editingnya kayak gitu. Cuma sebetulnya tidak kalah sih program juga, website juga itu orang kreatif juga kayak gitu. Cuma namanya multimedia itu luas Ya, jadi Pak. kita harus tahu dulu mau kemana. Kalau mungkin fokus ke video berarti kita harus paham dulu bagaimana pengambilan gambar video, apa video yang mau kita kayak ini kan sebetulnya bisa konsisten di template. Ini kan kita bilang template. Template itu Pak, CapCut. Kenapa tidak kita konsisten saja di situ? Maksudnya bikin saja video yang ada template yang sudah kita sediakan. Banyak Pak, cuman saya enggak upload semua. Oh banyak Ji. Iya. Nah, berarti biasanya kalau saya kan handle juga, jadi di tim saya itu menghandle semacam usaha, Ya. tapi si owner ini tidak mau ribet tentang konten-kontennya. Iya Pak. Jadi tim saya itu mengerjakan kontennya. Oh, Jadi
kita bagian dari usaha ini itu untuk membantu sosial medianya kayak gitu. Nanti si owner bisa memantau, oh ternyata ada uploadan dari usahanya di minggu ini. Multimedia ya. Kayak gitu kita juga bisa juga nanti konsisten tuh di template-nya dari 1 minggu 1 kali upload. Banyak gitu. yang sudah saya upload tapi saya arsipkan. Kenapa diarsip? Udah pede. Oh, di review kayaknya kurang di. Enggak, karena saya sering lihat-lihat kan. Lama-lama bosan juga aku lihat, saya arsipkan. Oke. Tapi Lisa mungkin bisa nantinya, kalau saya sih berharapnya aktif-aktif di Instagram. Siapa tahu memang kita menguntungkan, atau di TikTok menguntungkan dalam artian mendapatkan profit toh sesuai yang hobi kita juga. Ya, oke. Mungkin ada pesan-pesan toh ke teman-teman. Nggak terasa pasti 30 menit gitu. Ada mungkin pesan-pesan ke teman-teman tahu untuk lebih mengeksplor dirinya. Mungkin kayak kita niat taekwondo, ada juga di hacking, ada juga mungkin hobi-hobi yang bisa kita share. Kayak pesan-pesannya tau ke teman-teman. Teman-teman kan kita masih muda. Perbanyak ke hal-hal yang positif, buang yang negatif-negatif. Banyak itu hal-hal positif yang bisa kita lakukan, kayak semacam mendaki gunung, jalan-jalan. Jangan lari ke hal-hal negatif karena kita masih muda. Oke, jangan ke hal-hal negatif karena kita masih muda, masih banyak yang bisa kita dapatkan. Masih panjang dari perjalanannya kita. Iya, betul. Oke, teman-teman, sangat banyak sekarang saya tahu tentang penghasilan dari TikTok, bagaimana juga pengalaman dari mendaki ataupun juga hiking tadi dari ceritanya Lisa. Semoga teman-teman dapat bisa mengambil hal-hal positif ataupun cerita inspirasi dari Lisa. Saya senang bisa sharing, bisa komunikasi dengan Lisa. Semoga kita bisa next time Lisa. Iya Pak. Kita bisa cerita-cerita lagi, dan teman-teman jangan lupa untuk terus saksikan podcast Undipa MKS, YouTube, Instagram, TikTok. Jangan lupa follow. Mungkin hari ini cukup teman-teman. Thank you Lisa. Baik, Pak. Sudah mau diajak podcast datang ke sini. Oke. Untuk kuliahnya semangat karena sedikit lagi akan selesai. Doakan ya, Amin. Pak. Amin. Oke teman-teman, sampai jumpa di next video. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Dadah. Dadah.